pagi pemirsa setia Hidup Sehat Kiat Ngabila Care. Senang sekali saya Margareta Novita bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam program Hidup Sehat. Dan pemirsa, masalah stunting ini masih menjadi episode panjang masalah kesehatan balita di Indonesia. Lalu bagaimana sih caranya agar anak-anak Indonesia ini bisa bebas dari stunting? Hari ini Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat sekaligus founder Ngabila Care, akan memberikan kiatnya untuk Anda. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Dok, stunting itu sebenarnya apa sih dok? Stunting itu masalah pertumbuhan pada balita yang sebenarnya sudah terlambat kalau ditemui sudah stunting, seperti kanker stadium 4. Stadium 1 adalah gagal tumbuh atau weight faltering, stadium 2 gizi kurang, stadium 3 gizi buruk, baru stunting. Dan saat stadium 1 gagal tumbuh itu seharusnya sudah ditata laksana oleh dokter spesialis anak. Waduh, ngeri banget tadi disamakan sama yang penemuan kanker ya dok ya. Nah, tapi dok, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dok? Oke, stunting itu dia sudah perawakannya pendek, IQ-nya sudah turun sehingga kita sulit untuk menekannya kembali. Jadi ada langkah pencegahan disebut A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Ya, B, bumil periksa minimal 4 kali selama kehamilan dan 2 kali melakukan USG. C, cukupi protein hewani ya, seperti misalnya telur, ayam, daging, ikan, seafood ya. Lalu D, datang ke posyandu setiap bulan untuk bayi balitanya setiap bulan ditimbang dan juga dinilai perkembangannya. Dan E, eksklusif ASI selama 6 bulan dilanjutkan 2 tahun. Ini ada kaitannya sama 1000 hari pertama bayi juga nggak sih dok? Sangat ya, makanya saat hampir 1 tahun di dalam kandungan dan 2 tahun sesudah dilahirkan, itu adalah puncak perkembangan bayi dan balita karena 85% otak terbentuk sampai dengan usia 2 tahun. Oke dok, tadi disebutkan putri ini harus meminum tablet tambah darah. Nah dok, kalau ibu hamil nih, fakta mitos, perlu nggak sih dok konsumsi tablet tambah darah? Fakta atau mitos dok? Fakta ya, karena ibu hamil yang anemia, remaja putri anemia, ibu hamil anemia akan melahirkan anak yang stunting itu lebih tinggi kemungkinannya ya. Komponen dalam sel darah kita hemoglobin itu ada hem dan globin. Hem zat besi, globin adalah protein. Ya, zat besi itu adalah sayuran hijau, hati ayam, hati sapi. Globin atau protein itu pembentuk utama hormon pertumbuhan perkembangan dan saat kita berada di dalam kandungan, janin dalam kandungan ya. Tadi protein-protein hewani yang tinggi itu sudah saya sebutkan. Oke, nah dok, ini sempat rame sama viral dok, ada selebgram Indonesia yang habis melahirkan. Terus ada fakta mitos menarik juga dok soal itu. Cairan ASI berwarna kuning pekat 5 hari pertama itu harus dibuang. Itu fakta mitos. Mitos banget ya. Itu cairan emas 1-5 hari sesudah melahirkan, kandungan gizinya 2 kali lipat dari ASI sesudahnya dan mengandung 200 bioaktif untuk kekebalan tubuh. Ada hal yang menarik, perbedaan antara ASI dengan susu formula. Tidak mungkin susu formula dapat menggantikan ASI karena ASI mengandung imunoglobulin, zat-zat kekebalan tubuh yang bisa mencegah bayi menjadi sakit. Ya, jadi kolostrum cairan emas itu 1-5 hari itu harus banget diberikan kepada bayi karena 200 komponen gizi tadi yang tidak dapat digantikan dan banyak mengandung zat-zat mikronutrien maupun makronutrien. Oke, menarik sekali ya dok. Soal ASI tidak bisa diganti, tapi ada fakta mitos menarik lainnya dok. Ini ASI bisa diganti air tajin, fakta atau mitos dok? Mitos ya, ada yang namanya ASI eksklusif di mana bayi usia 0-6 bulan hanya boleh diberikan ASI, tidak boleh diberikan air putih kecuali lagi minum obat jika sakit, ataupun diberikan air susu formula, minuman lainnya, ataupun makanan-makanan tambahan lainnya, pisang dan lain sebagainya ya. Jadi air tajin itu tidak boleh diberikan karena dia hanya mengandung karbohidrat, bayi akan menjadi kenyang, tidak mau minum ASI ya, dan juga tidak mengandung protein, zat-zat kekebalan tubuh lainnya. Jadi anak 0-6 bulan harus ASI saja. Oke, nah dok, ada fakta mitos menarik lainnya dok. Anak di bawah usia 6 bulan boleh konsumsi pisang, fakta atau mitos dok? Mitos ya, tadi benar-benar cuma ASI aja. Silakan berikan ASI, mau secara langsung direct breastfeeding itu yang terbagus karena akan membangun bonding kekebalan kelekatan pada ibu. Dan diberikan dengan cara dipompa, diberikan melalui cup feeder ataupun sendok ya, ataupun botol dan lain sebagainya. Itu lebih baik dibandingkan tidak memberikan ASI sama sekali. Oke, lalu pisang itu boleh dikonsumsi di usia berapa sih dok? 6 bulan ke atas. Jadi
makan itu adalah proses belajar yang harus naik kelas, baik itu anak maupun orang tua ataupun pengasuh. 0 sampai 6 bulan ASI saja atau cairan, 6 sampai 9 bulan pisang ataupun bubur yang lunak, 9 bulan sampai 12 bulan bubur kasar, 12 bulan ke atas baru nasi, dan itu harus naik kelas. Nah, oke dok, tadi kita sudah membahas soal konsumsinya, tapi nggak lengkap kalau tanpa vaksin dok. Ya. Ini ada vaksin gratis dan berbayar apa sih yang harus dan wajib diberikan ke anak? Ya, cegah stunting salah satunya mencegah penyakit menular. Pemerintah sudah memberikan 15 imunisasi gratis dari bayi baru lahir, balita maupun anak SD dan juga wanita usia subur ya. Baru lahir kita sudah dapat hepatitis B, 1 bulan dapat BCG atau untuk TBC, lalu ada 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan diberikan vaksin-vaksin mahal seperti pneumonia dan juga rotavirus ya untuk mencegah diare, karena bayi balita itu paling banyak meninggal karena pneumonia maupun karena diare. Ya, jadi jangan sia-siakan 15 imunisasi gratis dari pemerintah. Kualitasnya sangat bagus, ada di puskesmas, posyandu, di rumah sakit, fasilitas kesehatan. Ya, semua merek vaksin, baik itu yang gratis maupun berbayar, aman, halal, bermanfaat, berkualitas. Vaksin tambahan di atas 6 bulan sudah bisa diberikan vaksin flu 1 tahun sekali dan juga vaksin tipes 1 kali untuk seumur hidup. Oke, nah dok, tapi masih penasaran nih Margaret, top 3 penyakit yang paling banyak diderita oleh bayi balita di Indonesia ini apa sih dok? Oke, yang pertama adalah ISPA, yang kedua adalah pneumonia, yang ketiga adalah diare. Penyebab kematian terbanyak pada bayi balita adalah pneumonia dan diare. Kabar baiknya semuanya sudah ada imunisasi gratis dan itu bertahap ya, beberapa kali diberikan oleh pemerintah. Oke, waduh kita udah bahas banyak banget nih hari ini, ada ASI, ada konsumsi. Terus kiat-kiat atau tipsnya tuh seperti apa sih dok untuk menjaga dan terhindar dari stunting? Ya, 1000 hari pertama kehidupan adalah golden period anak untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi siapkan fisik dan mental calon orang tua, terutama ibu hamil. Pastikan remaja putri kita tidak anemia dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah, asam folat juga untuk mencegah kecacatan pada bayi baru lahir ya. Lalu juga pastikan ibu hamil juga konsumsi zat-zat bergizi dan juga tidak anemia, dan bayi terus diberikan ASI eksklusif dan dipantau pertumbuhan perkembangan dan makanan pendamping ASI yang terbaik sampai dengan usia 2 tahun. Oke, seru banget dokter perbincangan kita hari ini dari A sampai Z, begitu lengkap penjelasan dokter Ngabila, dan demikian Kiat Ngabila Care cegah stunting pada anak. Pemirsa, Hidup Sehat Kiat Ngabila Care harus pamit dan sampai jumpa di informasi Hidup Sehat Kiat Ngabila Care berikutnya. Saya Margareta Novita dan Dokter Ngabila Salama beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat Kiat Ngabila Care untuk mendapatkan kiat kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya. Indonesia Hidup Sehat, Kiat Ngabila Care.